Ngikutin anak-anak liburan, rasanya jantung kepengen copot. Hai 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 hai, assalamualaikum. Kembali lagi di konten-konten keseharian mama anak 4. Nah, ceritanya hari ini aku sama anak-anak aku itu mau liburan ya. Padahal sebelumnya kami itu gak ada cerita yang namanya liburan karena ayahnya itu lagi ada kesibukan ya. Nah, jadi tiba-tiba malam itu suami aku ngabarin bahwa pekerjaannya itu udah selesai, jadi anak-anak bisa diajak liburan paginya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perjalanan kita buat ke Amanah Borneo Park ya. Untuk liburan kali ini seperti biasa itu yang milih anak aku ya. Jadi mereka bertiga itu milihnya di Amanah Borneo Park. Untuk tempatnya itu gak jauh dari rumah ya, sekitar 30 menit kurang lebih ya. Nah, sekarang kami udah tiba di Amanah Borneo Parknya ya. Jadi di sini paling depan itu nanti dicek tas masing-masing ya. Biasanya tas itu diperiksa takutnya ada bawa cemilan atau air minum yang bermerek ya. Mungkin itu prosedur dari mereka, jadi kita harus patuhin ya. Nah, setelah sudah selesai pengecekan tas tadi, sekarang kita lanjut mau bayar tiket masuk ya. Nah, di sini tadi suami aku liatin harga per satuan wahananya ya, terus juga ada tiket terusan, dan kami di sini memutuskan untuk ngambil paket yang terusan ya, biar anak-anak senang dan puas main di sini ya. Nah, di sini kita lanjut bayar. Nah, di sini suami aku menggunakan pembayaran metode QRIS ya. Nah, di sini bagi pengunjung yang bayar menggunakan metode QRIS itu dapat potongan 10k ya. Jadi di sini suami aku itu bayarnya 6 kali supaya dapat potongan 10k setiap per orangnya ya. Nah, sekarang kita sudah selesai pembayaran, sekarang lanjut masuk. Nah, di sini tadi aku dapatin gelangnya itu 6 pieces ya. Jadi di sini anak aku pasangin satu orang satu gelangnya. Nah, di sini bagi kalian yang menggunakan wahana yang kalian pakai itu nanti diconteng di bagian gelangnya ya. Nah, untuk tempat wahana-wahananya itu lumayan jauh ya. Jadi di sini buat jalan kaki itu lumayan capek. Nah, di sini aku saranin buat teman-teman yang bawa anak kecil, alangkah baiknya kalian bawa stroller ke sini ya. Soalnya anak kalian itu kalau jalan sejauh ini pasti capek ya. Nah, di sini umi aku jalannya ketinggalan ya, soalnya lumayan jauh. Bagi orang tua pasti lumayan capek ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang anak aku katanya mau ke Taman Kelinci duluan ya. Soalnya kami di sini sesuai route aja biar nggak bolak-balik cari tempat wahana atau tempat bermainnya ya. Oke, masuk. Nah, sekarang kita mau masuk ke Taman Kelinci. Jadi di sini gelangnya diconteng ya. Selamat datang di Kebun Kelinci. Nah, untuk Taman Kelinci ini sepi banget ya, soalnya pengunjung itu pada rame ke tempat balon udara. Soalnya balon udara kali ini itu hadirnya di Kalimantan ya. Jadi para pengunjung itu pada penasaran mau lihat balon udara secara langsung. Soalnya untuk eventnya itu adanya sampai tanggal 6 Juli ya. Jadi di sini yang liburan itu anak aku, jadi aku nggak terlalu penasaran sama balon udara, jadi aku lebih fokus ke anak aku, kemana dia mau, kemana dia tujuannya, jadi aku ngikut aja ya. Nah, di sini anak aku yang paling kecil itu happy banget ya, dia kesenangan banget sampai penasaran buat megangin si kelincinya. Anak aku nggak takut sama sekali sama kelinci ya, dia itu senang banget sama hewan-hewan. Jadi di sini dia sambil makanin kelincinya, tapi sayang kelincinya itu udah kenyang ya, soalnya banyak pengunjung yang makanin, jadi kelinci-kelinci itu pada kenyang semua. Nah, sekarang bocil aku itu udah pada bosan, jadi kita keluar buat cari wahana yang lain ya. Nah, tujuan anak aku kali ini mau naik sepeda udara ya. Kira-kira anak aku berani apa enggak ya? Ayo kita ikutin mereka. Nah, di sini umi aku itu selalu jalan di bagian belakangnya, soalnya orang tua itu pasti pelan jalannya ya. Nah, sekarang kita lanjut naik. Sekarang anak aku udah penasaran banget mau nyobain. Jadi di sini kita ngantri dulu. Antriannya panjang banget ya. Di sini setelah kita ngantri sekitar 20 menit, akhirnya giliran kita udah mulai. Nah, di sini giliran yang naik itu anak aku yang
pertama sama anak aku yang ketiga ya. Di sini anak aku yang pertama itu ngebonceng adeknya. Soalnya di sini batas maksimal itu sekitar 80 kilo ya per orangnya atau berdua. Berhubung si kecil itu mau ikutan, jadi nggak mungkin dia sama aku karena sama aku otomatis 80 kilo lebih ya. Dan jikalau anak aku sama ayahnya itu juga nggak mungkin ya. Soalnya berat ayahnya itu sekitar 77 kilo, sedangkan anak aku yang paling kecil itu di 19 kilo ya. Alhasil di sini anak aku yang pertama lah yang ngebonceng adeknya. Nah, sekarang giliran anak aku yang kedua naik. Nah, di sini mukanya itu pucat banget ya. Soalnya di sini dia itu penakut banget, sama banget kayak aku ya. Tapi di sini dia tetap beraniin buat naik ya. Nah, oke lanjut. Sekarang giliran aku yang naik ya. Nah, ayo tebak kira-kira apa isi perasaan aku saat menyeberangi jalan segitu kecilnya ya. Mau tahu nggak isi otak aku? Aku takutnya jatuh, malah jatuh ke bawah ya. Nggak melainkan jatuh ke atas. Dan di sini aku buru-buru ngayuh sepedanya ya biar cepet sampai. Soalnya jantung aku itu rasanya mau copot. Alhamdulillah ya akhirnya aku sampai juga. Insya Allah besok-besok aku nggak bakalan mau naik ini lagi ya. Nah, terakhir di sini giliran suami aku yang naik ya. Sini aku kalah sama anak aku yang kecil ya. Malah anak aku yang kecil itu berani banget buat naik kayak ginian ya. Nah, sekarang suami aku udah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke wahana berikutnya ya. Nah, berhubung durasinya terlalu panjang, nanti kita lanjutkan di part 2 ya. See you next video. Bye bye.